pembelajaran, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kasih anugerah yang Kau telah berikan buat setiap kami. Jelas saat ini Tuhan kuasai kami, hati pikiran kami, untuk kami boleh belajar bagaimana karya-Mu yang luar biasa untuk generasi muda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Anak-anakku semuanya, tetap jaga kesehatan kalian dan tetap semangat di tengah pandemi. Saat ini kita akan sama-sama belajar dari seorang nabi yang juga pada masa pertumbuhannya sama seperti kalian semuanya. Kita akan sama-sama belajar dari seorang nabi yang luar biasa yang dipakai Tuhan sejak masih muda. Namanya Samuel. Kita akan sama-sama baca di dalam 1 Samuel 1 ayat 27 sampai 28. Firman Tuhan katakan, untuk mendapatkan laki-laki ini aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Nah, di situ adalah bagaimana ini penyerahan dari kedua orang tua Samuel kepada Imam Eli saat itu. Nah, saat itu artinya Samuel ditinggal tidak bersama-sama dengan orang tuanya. Tetapi Samuel harus tinggal bersama dengan orang asing, yaitu Imam Eli. Dia harus tinggal di bait Allah. Dia di sana melayani Tuhan. Tetapi saat itu firman Tuhan katakan di 1 Samuel 3 ayat yang pertama katakan, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Artinya apa? Bahwa sebenarnya Samuel saat itu masih muda, menunjukkan bahwa Samuel saat itu belum menjadi seorang nabi. Dia sama seperti kalian. Mereka seorang Samuel yang kecil, yang muda, yang sama seperti kalian. Tapi saat ini kita boleh melihat bahwa Samuel dipakai Tuhan begitu luar biasa. Saya terlalu percaya kalian juga bisa dipakai Tuhan, asal kita memiliki sifat seperti Samuel. Yang pertama kita boleh pelajari bahwa Samuel meskipun berkumpul dengan orang-orang yang mungkin yang tidak baik, kita boleh lihat di dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan bahwa saat itu Samuel berkumpul dengan anak-anak Imam Eli, dan di sana katakan adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Artinya apa, anak-anakku? Samuel yang masih muda tidak mudah terpengaruh. Samuel yang masih muda tidak mudah ikut-ikutan. Meskipun dalam lingkungannya adalah orang-orang dursila, anak-anak Imam Eli, anak-anak yang dursila. Anak-anak dursila itu adalah anak-anak yang jahat, anak-anak yang buruk kelakuannya. Tetapi Samuel tidak pernah bisa terpengaruh oleh itu. Saat ini saya ingin katakan buat kalian semuanya yang rindu bisa dipakai Tuhan seperti Nabi Samuel, saya ingin katakan kalian juga tidak boleh terpengaruh dengan pengaruh dunia yang buruk ini, yang kita hidup di penghujung akhir zaman. Yang kedua, kita boleh tahu sikap Samuel yang begitu luar biasa, yang masih muda. Pada akhirnya dia taat akan Tuhan, dia cinta Tuhan, sehingga dia pada akhirnya dia benar-benar disebut seorang nabi. Itu pengakuan bukan datangnya dari Samuel, tetapi datangnya dari orang-orang sekitar. Kita boleh lihat di dalam 1 Samuel 19 dan 20. 1 Samuel 3 maksud saya, 1 Samuel 3 ayat 19 dan 20. Di sana dikatakan bahwa 1 Samuel 3 ayat 19 dan 20, dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satu pun dari firman-Nya itu dibiarkannya gugur. Artinya apa? Dia belajar firman Tuhan, dia tidak pernah tinggalkan belajar firman Tuhan, dia setia kepada apa yang Tuhan perintahkan.
Saat ini saya ingin katakan, setiap saudara-saudara, setiap anak-anak yang melihat video ini, setiap kita yang melihat video ini, saat kita boleh terima firman Tuhan, kita melakukannya, saudara juga bisa dipakai Tuhan luar biasa. Oleh sebab itu saat ini mari setiap kita juga belajar dari kehidupan Samuel. Yang ke-20 katakan bahwa maka taulah seluruh Israel dari dan semua Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Luar biasa. Bahwa saat itu Samuel yang kecil saat ini mulai bertumbuh dewasa. Samuel yang kecil mulai menjadi seorang nabi. Orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Saat ini setiap kita juga rindu kita dipakai Tuhan luar biasa. Anak-anakku, mari setiap kita akan semakin dipakai Tuhan luar biasa. Kita akan bersatu di dalam doa supaya setiap kita dipakai Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kasih-Mu, bahwa kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang nyata, kasih-Mu yang luar biasa. Mari Tuhan pakai setiap kami untuk kami boleh dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Setiap kami yang muda, setiap kami yang boleh melihat video ini, kami rindu dipakai oleh Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini aku, pakailah aku. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.